Amerika Serikat berulah lagi. Apakah ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga? Hah? Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika secara resmi mulai serangan militer besar terhadap Iran. Operasi militer ini dilakukan bersama Israel dan menargetkan berbagai infrastruktur strategis pemerintahan Iran di ibu kota Teheran. Menurut laporan UNICEF, hingga sekarang jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut telah melampaui 1.300 orang, termasuk setidaknya 181 anak-anak. Bahkan operasi ini juga menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Al-Khamenei. Emangnya dampak terhadap ekonomi global itu apa sih? Berdasarkan data pasar energi global dari FactSet yang dikutip CNN, serangan militer ini berdampak pada harga minyak mentah yang melonjak sekitar $73 menjadi lebih dari $81 per barel. Kenapa sih ini jadi masalah buat Indonesia? Karena kita masih bergantung pada impor minyak hingga 1 juta barel per hari. Artinya setiap kenaikan $1 pada harga minyak negara dunia, maka anggaran beban negara kita otomatis akan membengkak secara signifikan. Menurut Dr. of Engineering Muhammad Maki dari Universitas Andalas, kenaikan harga ini gak cuma soal bensin, tapi bakal merembet ke berbagai sektor. 1. Subsidi dan kompensasi BBM. Anggaran negara jadi makin terbebani. 2. Nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah pada inflasi dan biaya logistik. Dan yang ketiga, harga barang pokok dan ongkos kirim logistik nasional juga ikut naik. Bukan cuma Indonesia yang khawatir soal perekonomian, bos besar IMF, Kristalina Georgieva, sudah kasih warning keras. Menurutnya, konflik di Timur Tengah ini benar-benar jadi ujian berat buat ekonomi global. Jadi jangan kaget kalau ke depannya bakal ada banyak guncangan ekonomi baru yang bikin pasar makin gak stabil. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori supply shock. Sederhananya, saat supply terganggu seperti kondisi sekarang, maka biaya produksi akan meningkat dan efeknya akan muncul yang namanya cost push inflation. Jadi, karena biaya operasional pabrik atau ongkir naik, otomatis harga jual produk ke tangan konsumen pun ikut dipaksa naik, yang akhirnya inflasi atau harga barang-barang jadi makin mencekik. Dalam skala yang jauh lebih besar, energi seperti minyak dan gas memiliki peran dalam berbagai aktivitas industri, seperti transportasi, produksi barang, hingga distribusi. Ketika harga energi naik atau pasokannya terganggu, biaya produksi dan distribusi pun ikut meningkat. Dampaknya, hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari juga bisa ikut terasa. Misalnya harga bensin naik, ongkir belanja online semakin mahal, harga makanan pun ikut meningkat. Bahkan tiket pesawat atau transportasi juga ikut berpotensi meningkat. Jadi walaupun konfliknya terjadi di Timur Tengah, efeknya tetap bisa kita rasakan di dompet kita sendiri. Ekonomi itu nggak ribet kok kalau dijelasin dengan simpel. Yuk follow Ecovins untuk melihat isu-isu ekonomi lainnya.